Di sini ada Dear Gamers main PUBG bisa bikin negara rugi. Gimana menurut Pak Har dengarnya? Bentar, Ini dari alasannya apa? kalau menurutku ya, kalau menurutku bukan dari hasil baca tadi. Bikin negara rugi tuh soalnya gamers yang produktif tuh cuman 1-2 gitu. Maksudnya yang sampai bisa lolos ke kejuaraan gitu-gitu yang ngeharumin nama Indonesia di kancah pergaman gitu. Itu cuma 1-2 kan. Tapi yang suka game kan banyak. Nah, mereka itu rata-rata kayak bukan remaja produktif gitu kan. Jadinya menurutku dari situ yang bisa ngerugiin negara. How do you think? Eh, Sebenarnya dari game itu bisa jadi banyak bukan menjadi banyak profesi. Bisa jadi apa ya? Mata pencaharian baru. Maksudnya kayak menciptakan pekerjaan baru. Gak usah jadi atlet e-sport. Gak usah jadi ikut lomba segala macam. Live stream aja di Mm-mm. YouTube bisa. Upload konten di IG mungkin. Atau seandainya mereka tidak menghasilkan uang pun, mereka top up aja sebenarnya menguntungkan negara. Coba lihat ini. Ya, Nih, lihat ini. Nah, tuh. Google akan menerapkan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 19%. bagus Artinya, bagus. kalau top up, kena Mm-mm. pajak. Pajak masuk negara. Benar-benar. Sekarang sekolah aja kena, masa sekolah aja kena pajak, masa game enggak Eh, gitu kan? bahaya Anda. Bahaya Anda. Kan kemarin tuh aku juga lihat gitu kalau ke Alfa atau ke Indo ya. Indo Eh, Update, Alpha Beta. itu ada kayak anak kecil-kecil yang apa namanya top up itu ya. Nah, Hmm. mereka tuh lebih kayak semuanya main game itu bukan karena mereka apa keinginan dari dirinya sendiri gitu loh, kayak ya karena ya temennya main terus jadi mereka main gitu kan, terus atau lihat iklan gitu. Mhm. Nah, kayak kamu kan juga pernah kan pastinya kak Oh, lihat iklan terus gitu. saya terinfluence sama Nah, iklan YouTube ini kepada developer game apa ini namanya? Game apa deh kemarin yang gua share di SG? Bullet Echo. Anda developer game uh, racun Anda menyebarkan iklan di YouTube itu. Kurang ajar. nah Nyampe jam bayangin 3 bayangin malam saya main. bayangin ada ratusan anak seumuran kita misalnya atau lebih muda lagi atau juga yang lebih dewasa gitu yang tiba-tiba keracun sama game itu. Keracun dalam maksud kayak abis Mati. lihat itu langsung mainin selama berjam-jam gitu. Itu kan bikin apa ya? Jadi nggak produktif gitu. Kalau main game itu nggak Jangan, sih jangan, jangan. kayak lupa sama temen di real life? Ya, ada yang gitu, ada kasus gitu. Ada ya kasus yang Bacanya aja lupa. mereka, mereka kalau mau main itu kudu ngumpul dulu. Mabar, mabar. Oh iya sih. Mabar tuh paling enggak di mereka ngobrol lewat Discord atau chat in game. Artinya ada interaksi gitu sama temannya. Kamu sendiri kalau main game ngerasa puas nggak sih? Kayak atau pernah nyesel gitu? Kalau gamenya jelek ya Udah nyesel. berjam. Kalau gamenya jelek ya Oh nyesel. karena berarti. Tapi kalau gamenya bagus enggak? Kalau dari itu loh, bukan dari karena gamenya jelek. Apa kayak misalnya buang-buang waktunya? Apa pernah gitu kak? Misalnya gamenya bagus ya, gamenya bagus kayak Ya, yang ngerti, ngerti, apa ngerti. gitu, terus lama gitu Eh, mainnya. pas sekolah offline dulu pernah. Ah. Nakal nih. Terus, eh FYI, saya duduk di paling belakang pojok kanan belakang berlawanan sama arah guru. Pokoknya pojok
berlawanan sama arah guru nerangin, saya main ML. Saya mitik, Terus pelajaran saya remet. akhirnya lulus gak Untung prestasi corona. gak? Untung corona. Giveaway Oh, ya lulusan saya. bener-bener. Ya, itu Nah itu tuh penyesalannya di kan situ. kayak banyak sih dampak-dampak yang kayak gitu tuh. Maksudnya nggak terlalu positif gitu loh. Nah, itu Dan kamu permasalahannya ada adalah gini, permasalahannya adalah di mana orang tuanya. Itu loh. Ayo. Kalau misalnya mereka jadi mereka di dalam tanda kutip diperbabu sama orang tuanya, mereka sempat buat main game. Makanya rata-rata anak-anak itu anak-anak yang orang tuanya lumayan tegas, mainnya malam. Kalau nggak diambil handphonenya, contohnya Anda, kalau nggak contohnya diambil Anda. handphonenya, saya Oke, ini sih curhatnya Fahar ya. Tolong nanti judulnya curhat Fahar gitu. curhat Fahar, keren juga. Terus itu sih menurutku. Kan kita juga bonus demografi gitu kan di tahun ini sama tahun-tahun ke depannya. Nah, kalau misalnya ini terus-terusan kayak ada banyak anak-anak kecil atau seumuran kita yang kecanduan game atau nggak bisa apa ya manfaatin waktu dengan baik gitu. Itu ntar negaranya jadi itu kan rugi kayak nggak bisa maju juga kalau penduduknya kayak gini. Gimana menurut apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Yang dari diri kita sendiri atau misalnya kita ngajakin orang ngapain gitu. Satu, persibuk diri Anda. Buat Anda Mempersibuk sibuk, diri. buat diri Anda sibuk dengan rapat, dengan kuliah, sekolah. Tumpuk tugas Anda sampai banyak. Nah, nanti di akhir kalian akan sibuk. Kalau misalnya buat yang anak-anak kecil tadi gimana? Kan misalnya orang tuanya kerja gitu ya. Kalau anak kecil itu lebih ke orang tuanya. Mereka kan Ya, mereka kayak ya gitu. terus Mereka main game. Misalnya mereka kecanduan main game handphone. Kita nggak ngomongin warnet ya. Handphone. Handphone dari mana? Mana mungkin anak sekecil sekecil kucrit kayak gitu beli HP? Tidak mungkin. Saya aja HP nabung dulu. Anak sekecil itu nabung 2.000 butuh 2.000 hari untuk mengumpulkan duit. kuotanya juga dari orang tua. Kuota. Enggak, kalau kuota dia bisa nyolong wifi orang. Atau paling enggak ke Pos-Popda gitu yang Ya benar. wifi. Enggak, HP-nya aja. Itu dari mana? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ngelarang dia main HP atau main HP tapi jangan keluar rumah. Oh, Ya ya, enggak. ya. Artinya kalau anak kecil itu kendalinya tuh di orang tua. Tapi kalau yang udah seumuran ya SMA lah, SMA ke atas yang udah mulai lepas dari orang tua itu ya ya tolong sadar diri lah, Anda banyak tugas, PR Nah, banyak kalian. Masih aja main game kalau ngomong sama diri sendiri tuh. ya, ini webcam Bagus. saya gedein gitu. Tampilan webcam saya berbicara dengan webcam saya ini. Betul. Ada. Belum Terus kan ngerjain UAS Statprop, ingat kamu. hashtag curhat Fahar sekali lagi. Oke. Okay. Terus tadi kan ngomong anak kecil, terus umuran kita. Nah, sekarang yang ke dewasa nih. Aku pernah lihat ya di TikTok atau mana gitu. Mereka nikah muda gitu. Terus yang cowoknya itu suka game kan. Terus akhirnya ya yang anaknya diajak main lah, yang apa ya, unconditionally gamers gitulah. Oh ya ya. Gimana? Anaknya diajak main gitu, Nah, istrinya itu dibiarin. dari kecil kan jadi apa ya, apa sih, terkontaminasi sama game. Apa namanya, kayak ntar anaknya besar dikit bisa-bisa condong juga gitu loh maksudku. Kayaknya kalau kayak gitu malah lebih ke kontrol. Nggak, kita kan nggak tahu keadaan yang itu ya, yang di TikTok atau Ya, gimana itu. Tapi kayaknya pas bapaknya berhenti, bapaknya main dia main. Kayak, ayo main berdua. Pas berhenti ya berhenti juga tuh berdua tuh. Jadi lumayan terkontrol lah di situ. Mending sekalian kayak gitu. Jadi si orang tua tahu apa yang anaknya mainin. nah terus kemarin ada artis. Aduh, Sekarang langsung ngomong ke artis. Artis ini
Dia 5 tahun yang lalu itu nikah muda di umur 17 tahun, cowok ya. Yang cowok 17 tahun. Yang cewek aku lupa umur berapa pas nikah. Oh, cowoknya Terus 17, ceweknya 15. Wah, gila. enggak, lebih tua ceweknya. Oh, ya. Nah, Bagus. terus cowoknya ini tahun 2021 ini digugat cerai sama istrinya tadi. Gara-gara main game. Salah satunya itu, tapi ada banyak karena lainnya gitu sih. Tapi salah satunya itu dia dia katanya nggak bisa ngurus, nggak bisa jadi sosok suami yang baik gitu loh. Kayak main game itu bisa Bentar, nyampe 17 tahun itu berapa tahun yang lalu? Hah? 17 tahun itu berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Oh. Berarti sekarang berapa? Dua-dua. Wah dong, Anda matematikanya remet ya. Anda anak Tolong. arsitektur, tiap hari ngitung, Enggak 17 dia tambah 5-nya bingung Anda. percaya lah di arsitektur tuh enggak ngitung terus gitu. Atau ya memang kalau meter-meter gitu pakai kalkulator lah. Arsitektur berarti tinggal Out aja. gambar-gambar. Itu kalau misalnya bikin gedung-gedungnya ambruk, oh salah teknik sipil. Saya tidak ikut tanggung jawab. Teknik sipil, salah Ya, ngitung dia, salah ngitung dia. nggak tahu sih. Aku masih semester permulaan ini. Apa ya namanya masih Oh iya, Anda orientasi. Anda belum disuruh nguli kan. KKN Anda nanti bareng kuli Jawa. Jangan dong. Pakai baju partai dan mengaduk semen bersamaku. Tentu Miss, buat para mahasiswa arsitektur, tolong jangan hujat saya. hujat tolong biar aku bisa serang balik. Aku nggak bisa ngomong apa-apa loh. Soalnya Emang kenyataan. ya emang nggak tahu bakal gitu apa enggak gitu. Kirain kirain bakal kenyataan. Balik-balik gimana sih? Ada balik. Tadi gimana menurut kalau ada yang gitu cowok gamers terus ke bawah sampai nikah terus mending game daripada ngurusin istrinya gitu. Pertama, saya kepada cowoknya, Anda bodoh, tidak bisa membagi waktu Anda. Anda sudah punya istri, coming soon punya anak, Udah malah. udah punya anak, ya anaknya owe di gini. Bodoh Anda. Ya kan nggak gitu. Aku nggak nyuruh kamu ngatain loh. Enggak, itu apa? Kan itu juga sekalian pendapatku gitu loh. Yang cowoknya goblok gitu. Yang yang ceweknya kenapa kenapa tidak mengekang? Buanglah HP-nya. Kamu nggak ngurusin rumah. Akhirnya kan itu satu rumah 5 tahun. Itu ya kali tiap hari istrinya meneng, diem. Tapi Oh, bayangin coba, hobi game. kan 17 tahun nikah tuh. Umur 17 tahun kan kita lagi seneng-senengnya gitu kan main. Ya salah dia kenapa 17 tahun nikah? Karena tuntutan keluarga. Dia keluarga dari pondok pesantren gitu. Itu kan tuntutan keluarga, terus dia juga keluarga dari pondok pesantren gitu, punya pondok pesantren besar. Nah, dia sendiri mengepalai suatu pondok pesantren juga di umur segitu. Nah, makanya nggak heran kalau umur segitu nikah. Bapak mengepalai perusahaan Pondok pesantren. 17 tahun mengepalai pondok pesantren. Wow. Nggak tahu sih kapannya. Pokoknya pas Oh, sekarang OTW, ini udah OTW gitu mau mengepalai gitu. mungkin. Tapi sekarang udah pas 17 tahun itu nggak tahu udah apa belum. Wah, saya tidak terbayang itu pondok pesantren gaming itu nanti. Ini mungkin yang nonton nih siapa gitu. Eh, Soalnya itu saya nggak lumayan tahu ya. Saya beneran nggak tahu. Gue beneran nggak tahu. Sampai dia beneran mengepalai pesantren itu. Wah, pesantren gaming pertama di Indonesia, mantap. Saya dukung Anda kepada orang yang kita gibahin sekarang. Saya dukung Anda untuk mendirikan pesantren gaming. eh ya ampun. Ini layak post gak sih? Ini layak Oh, di enggak, kalau layak mah layak. Cuma kita tidak tahu reaksi penonton seperti apa. Kayaknya penuh hujatan ini. Di kolom komentar sudah dari 1.000 views, kayaknya komentarnya ada 2.000, 3.000-an. Satu orang komen 3. unlike-nya 10 Dislike-nya deh. ya, Unlike like-nya 10, dislike-nya bisa 999. oh ya dislike. Gila. Terlihat Unlike,
Unlike mah dari like terus dicabut like-nya itu unlike. Lah iya, aku tadi mikir gitu. Ya tahu bahasa Inggris keren banget. Makanya belajar. Game mulu. Bro, Aku saya berbicara pada diri saya sendiri. Ini ada itu kotak tadi curhat sendiri. Dia curhat sendiri. Oke. tuman. Terus ya ngomong game lagi. Ada game kayak aku pernah mainin tuh kayak Illuminati. Emang enggak, tapi kalau soal Illuminati itu emang di game di Play Store tuh ada satu game Banyak. namanya We Are Illuminati. Emang emang dia emang terus terang sebagai Illuminati. Emang emang ada di Play Store. Kayak gitu-gitu menurut Kak gimana? Apa bahaya nggak sih? Hmm, Dan game itu bisa ngajarin sesuatu nggak? Misalnya kayak kan Illuminati ya. Terus yang main jadi kayak suka sama logonya, sama ikon-ikonnya, terus akhirnya mempelajari itu. Terus akhirnya kebawa ke sana. Yang awalnya anak soleh, anak baik-baik gitu ya. Terus oh jadinya itu tergantung iman itu ya, gitu. tergantung iman. Enggak, tapi gini. Emang sebenarnya belajar dari game itu banyak, banyak yang orang Contoh-contoh. tahu sesuatu dari game. Contoh misalnya game-game yang latarnya sejarah kayak misalnya Call of Duty Cold War, Perang Dingin. Itu dia berlatarkan Perang Dingin. Jadi di gameplaynya itu walaupun ada beberapa tokoh-tokoh fiktif, tapi Hmm. sejarahnya itu masih lumayan dapat bahwa nanti jadi dari dulu tuh ada perang dunia perang perang dingin itu disebabkan karena apa, terus ada program yang dijalankan oleh pemerintah X itu Itu untuk bisa dipelajari kalau dia baca. kalau dia ngikutin gameplaynya bukan cuma ikut main doang deh, tapi dia perhatiin oh ternyata kok oh gini gitu loh. Player cerdas lah. Oke, berarti Itu kayak gitu cerdas ya. oh iya saya cerdas. Ini Nggak, dalam aku nggak ah, bisa hujat. Ini teman-teman aja yang menghujat. kurang aja. Ini masih menghujat tapi mengajak orang untuk menghujat gitu. Bagus, bagus. Biar Penekanannya bisa bagus. aja. Belajar dari game itu banyak, Nah, tapi apakah orang yang belajar tentang sesuatu hal itu dia mengikuti hal tersebut? Itu tuh kan tergantung iman tuh. mm-mm. Ya, mungkin sebagian besar game itu bukan bukan apa namanya? Tidak ada yang mengarah ke Islam. Mayoritas itu walaupun ada sedikit game tapi ya, kebanyakan game-game yang populer itu tidak mengarah ke Islam. Malah termasuk Mobile Legends pun ada pattern-pattern kayak satu simbol yang entah itu disengaja atau enggak tapi berbentuknya kayak segitiga apa namanya bintang David. Aku nggak tahu. Bintang David itu bintang correct me ya kalau kalau gue salah, itu bintangnya Israel, bintang bintang Israel Oh, itu dan itu beberapa game banyak, kayaknya hampir semua game itu ada. Tapi apakah kita ketika main itu terus belajar mengetahui hal itu malah ngikut ke sana, itu kan udah tergantung iman itu. benar-benar. Tergantung otak-otak kita tuh. Tergantung orangnya masing-masing lah. Ya, ya. Kalau teracuni pasti ada efek racunnya, pasti ada efek racunnya. Cuma ya balik lagi itu iman lu kuat apa kagak gitu loh. Ya benar-benar. Terus nih. Aku pernah punya keinginan masuk TI bikin apa game develop gitu. Dulu kan aku sering main ke kampusnya Mbak sih. Jangan pernah menyentuh TI. Nyesal Anda seumur hidup. Jurusan TI nanti curhat Tanyakan sendiri. ke Anda. Ada episode curhat jurusan ntar. Kayaknya kita kalau bahas itu bakal panjang deh daripada game ini. Oke, karena gamenya kan itu ya. Terus tapi waktu itu aku mikirnya gini, kalau aku bikin game, apa faedahnya gitu? Kayak aku takut malah ngerusak anak orang atau gimana sih biar game itu. Selamanya buruk loh. Nah, itu tuh yang aku Termasuk masih belum game-game bingung. termasuk game-game strategi, game-game first person shooter itu dengan waktu yang cukup ya dan tidak berlebihan gitu maksudnya. Itu
malah meningkatkan refleks orang. Kalau game strategi dia memutar otak orang, kayak dia dipaksa berpikir gimana caranya. Misalnya game yang kemarin aku menguasai Vietnam dan lain-lain itu kan memutar otak gitu kan. Gimana caranya ini masuk ke negara ini tapi menang di fight-nya. Itu kan kudu mikir tuh. Itu kayaknya menurut gua itu sisi positif. Bagus dong. Ya. Dia mikir. Apa ngasah logikanya Nah, yang termasuk kalau nggak salah gue pernah baca ada orang sakit apa gitu. Dia disuruh main game sehari itu sejam dan itu ternyata eh, menunjukkan grafik sembuh lumayan apa naik gitu. Nah, grafiknya refleksi mungkin naik. itu karena dopaminnya nambah kali. Mungkin salah itu kedokteran gue nggak berani ngomong ntar bertampar anak FK UI gitu coba di depan rumah. Tapi tidak selamanya game itu baik. Tidak game itu baik. Tidak selamanya game itu buruk. Aduh, ini ntar kalau aku motongnya salah, bisa salah Tidak usah makna. dipotong, tidak usah dipotong. Oke. Nah, terakhir ya. Intinya kan tadi aku nyimpulin dikit. Intinya game itu nggak selamanya buruk, terus tergantung sama pemainnya sendiri. Dan kalau anak kecil harusnya dibimbing orang tua. Dan kalau orang tuanya ngajak anaknya main, harusnya tahu-tahu batasan sama keluarga gitu, nggak ngelupain istrinya, kewajiban berkeluarga gitu-gitu kan. Nah, terus kalau kalau mau bikin game, udah bikin aja, pasti ada manfaatnya. Nah, tambahan sedikit, termasuk simulasi pilot, terus tentara Amerika pakai simulasi, pakai kayak AR, augmented reality gitu-gitu, itu kan game. Ya. Nah, itu game yang mendidik justru. Oh ya sih. Simulasi Kita jadi penerbangan. tahu pengalaman yang belum kita rasain. Iya, itu game yang bermanfaat. Bahkan gue pernah baca artikel dari Kompas atau dari mana gitu. Sebut merek gue. Gak apa-apa deh, banyak Gitu ntar. Gue pernah baca artikel pasukan spesial Inggris, Special Air Service, tentaranya dianjurkan untuk bermain Call of Duty karena di Call of Duty itu dia ada beberapa taktik yang bagus dipelajari di game itu gitu. Wow, game COD. Berbanggalah kalian para player COD. Walaupun gamenya tidak sebagus PUBG tapi enggak, jangan. Aku dihujat. Kok game shaming? Game shaming iya. Ada lagi gak aliran selain body shaming ya? Game shaming. Terus terakhir cewek gamers. Boh. Gak ada yang salah sih, gak ada yang salah dari itu. Cuma yang gak ada yang salah serius. Ada klub e-sport gede itu ada divisi ceweknya loh. Tahu, pasti ada. Pasti ada. Cuma emansipasi wanita udah nyampe tahun berapa tahun udah lama kan. Masa sih sampai sekarang masih dibeda-bedain. Cuma player Indonesia itu yang lakinya itu belum siap menerima player cewek. Nah, kenapa? Belum siapnya kenapa? Karena gini, gue rutin main ML kan. Setiap ada player ML yang open voice, dia buka suara, ngiripin mic gitu loh di gamenya. Terus suaranya kedengeran cewek, yang cowoknya kegatalan. Nah, itu tuh. Terus. Kayak nggak tahu, kayaknya kalau menurut gue itu kayak masuk ke sexual harassment sih. Kalau verbal sexual harassment ya. Dan itu kenapa gue nyebut player Indonesia yang cowok itu belum ready, belum siap sama kedatangan cewek. Kalau cuma sekedar ngapa? Ayo main bareng, mau apa namanya? Nge-push rank gitu istilahnya ya. Misalnya player luar negeri gitu yang dia sampai dijagain betul sama teman-temannya. Ya it's okay gitu. Nggak apa-apa, mereka apa namanya? Ya itu bukan positif tapi baiklah, maksudnya tidak ada maksud buruk di situ. Gue nggak tahu belakangnya gimana, tapi selama dia menjalani itu kan bagus. Tapi kalau Indonesia bahkan sampai di broadcast server itu mengatakan hal-hal yang tidak pantas gitu. Nah, iya gitu. Iya, ada. Berarti masih ML mayoritas Indonesia ya. Yang broadcast itu kata-kata kasar itu pasti orang Indonesia, itu orang bahasa Indonesia gimana? Iya tahu. Jadi ya
Mungkin tidak semua player Indonesia itu kayak gitu, cuma mayoritas. Nah, Paling tidak bukan berbalik bukan mayoritas, yang vokal, bahaya kan. Tidak mayoritas tapi vokal itu bahaya. Vokal tuh maksudnya dia dari kebanyakan ngomong gitu. Banyak lebih orang orang yang lihat kan jadi mikirnya game itu buruk. Jadi soalnya yang kelihatan tuh ya, yang main tuh pasti orangnya yang nggak sopan gitu. Entah dari cara hmm, bicaranya hmm. atau pas refleks ngomongnya atau apa ya, huru Kecenderungan haranya pas ya, main gitu. Udah kecenderungan manusia itu adalah melihat sesuatu yang buruk. K-pop ya kan buruk di Indonesia. Padahal tidak ya, namanya buruk gitu. benar-benar. Termasuk games juga gitu. Orang melihatnya wah game itu buruk, playernya kayak gini gini gini. Banyak kok game mulai dari level gamers, komunitas gamers sampai ke developer gamenya itu ngadain charity. Ada salah satu game MOBA, salah satu game MOBA itu di Ramadan kemarin itu dia rutin apa namanya ngasih buka puasa gratis. Buat kalian para Oke, gamer mungkin ada yang ngeh ya. Ada yang ngeh lah sih game apa. Itu dia ngasih buka puasa gratis. Developer gamenya loh itu ya, developer gamenya. oke, keren sih gitu. Iya, sama aja kayak kemarin K-pop apa yang BTS Mil itu. Terus Iya, para apa sih Army ya, bener. heeh, Itu galang dana buat tukang ojol. Itu kan positif, itu bagus. iya benar-benar. Cuma kebanyakan orang itu nggak melihat bagus, pas ada bagus ditutup mata itu kayak oke ini bagus, tapi dia Iya. nggak di ini nggak dipuji nggak di apa, pas ada yang jelek langsung wah tuh langsung K-pop pasti gitu. Ya, Itu kecenderungan kayak itu. kalau lihat yang jelek-jelek servernya langsung nyaut, tapi kalau ada yang baiknya servernya lemot gitu. Ya itu makanya sampai ada rusak apa gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga ya kan itu Nah ya, kebaikan wah macam-macam dia ngeluarin kebaikan sekali ada kesalahan satu aja wah udah rusak itu semua. ya benar-benar. Terus, tapi kalau dari pendapat aku bukan ke itunya sih, kayak gimana cowok ngelakuinnya, tapi rata-rata cewek yang ikut jadi gamers gitu, pasti kan kelihatannya keren gitu. Nah, motifnya mereka main tuh kalau nggak pengen kelihatan keren, ngisi waktu luang, ya apa ya, Nyari duit. ngabisin duit. Oh, enggak, nyari duit justru. Streamer-streamer Nah, streamer game yang apa yang cewek itu selalu paling laris. ah iya sih, kebayang. Streamer game itu cewek sekali stream itu bisa belasan ribu. Bisa gitu ya? Iya. Dengan enggak, misalnya gini, Pak, comparison subscriber sama nih. Dua dua YouTuber ya, Oh satu iya cewek, iya satu iya. cowok. Ya, tahu. Yang cewek pasti lebih banyak dibandingkan yang cowok. Kita nggak ngebandingin yang cewek puluhan ribu yang cowok 1 juta gitu enggak ya, itu kejauhan. Sama aja subscribernya. Di Itu Indonesia ada nggak? kenapa? Di Ada. Indonesia. Termasuk mungkin Mbak Kimi Hime Oh iya. itu sekali nggak gua nggak tahu itu dia sering sering live stream apa enggak, tapi banyak yang nonton. Dengan subscriber yang sama dia lebih banyak I see. tuh. Jadi nggak selamanya cewek ngabisin duit. Walaupun kemarin gue baru lihat berita ada cewek yang terbang ke Nah, mana itu sampai jual itu motor orang yang tuanya itu dibahas. Gimana kok untuk cewek bisa? itu untuk ke cewek itu gue pengen ngehujat cuman ntar gue yang dihujat jangan deh. Soalnya kita kan Ya, sama sih. orang tuanya sih itu kemana tuh orang tuanya. Terus kalau misalnya cewek main gitu ya, ntar dia kayak yang itu nggak apa jadi kayak ketomboy-tomboyan atau gimana? Apa enggak ya? Aku nggak tahu sih, soalnya aku kan cuman pernah pengen-pengen doang, terus pernah suka gitu, terus nggak lagi gitu. Kebanyakan cewek yang main game itu sebelumnya memang sudah tomboy. Kebanyakan. Mereka main karena tomboy gitu loh. Masa sih? Masa motifnya gitu? Kayaknya kita harus datengin satu cewek yang suka main game. Oh iya iya. Oke, itu Harusnya. Kalau pendapat kita sendiri mungkin. ada yang memang mereka basicnya memang tomboy sebelumnya. Jadi karena mereka lihat teman cowoknya pada main game dia ikutan. Ada juga yang dia Seru nggak nih tomboy. gitu terus. Ada yang memang dia nggak tomboy. Tapi di circle-nya dia ada misalnya dia temannya banyak, ada cowoknya banyak, terus cowoknya main game.
Ya, Cewek-cewek aku pengen gitu. pengen ikutan gitu. Tuh, ada juga yang memang ceweknya itu ya dia cewek tapi pengen main aja. Dan itu Mmm, tidak merubah kefeminiman dia gitu. tapi cewek nggak harus feminim sih, maksudnya jadi yang apa dia suka, itu udah cukup sih Iya menurutku. iya. Dan aku tipenya yang kedua tadi sih, yang kayak gara-gara dulu pas SMP banyak teman cowoknya gitu, mereka suka main jadi, "Apa nih kok seru?" Terus jadi kepingin. Tapi nggak lama, karena aku nggak tahu serunya di mana gitu. Nah itu apa, ya orang menentukan keseruannya kan sendiri-sendiri. Iya, Punya beda-beda. takaran serunya sendiri-sendiri. Ada yang kerja itu seru, ada yang sekali kerja, "Ah, apa sih anjir kerja mulu tiap hari." Bener bener. Masuk, ayo baca apa, baca buku ini yuk, seru nih bukunya." Orang yang nggak senang baca buku, "Ah, apa sih baca mulu." Tapi baca itu semua orang harusnya itu sih biar Harus, memang harus membaca. Cuma, tidak semua orang, suka apa namanya, buku yang sama, itu buku yang sama atau mungkin nggak semua orang suka baca buku. Kan ada yang lebih suka baca e-book, ini sama-sama buku ya, cuma e-book gitu loh. Dia lebih baca di handphone, Wattpad atau paling enggak apa namanya, webtoon. ngabisin episode. Ya emang nagih sih, emang nagih. Cuma ya kalau gua nggak nemu serunya di mana. Ya itu nggak bukan bukan passion gua lah di situ. Oke oke. Sekarang closing ya. Satu pertanyaan. Mending buat Fahri ya ini Fahri apa yang suka ngegame kan maksudnya. Jadi aku tanyain ke Fahri. Mending kecanduan ngegame atau kecanduan sosmed? Game sih Enggak gua. berarti Game, game, beneran. game. Kenapa? Karena sosmed itu menghabiskan banyak waktu tanpa mengurangi tenaga gitu. Setuju. Scrolling, bayangin scrolling 4 jam, tiduran dari jam 10 sampai jam 1. Scrolling IG doang tuh sendiri IG. Fucking IG. Itu kagak berasa. Tapi kalau main game Terus Mobile Legend misalnya, itu main 3 game aja udah pegel. Walaupun memang gamenya seru. Gue mainin oh tiap ya, hari. Gue menganggap itu seru. Cuma 3 game, wah udahlah. Ya udah capek gitu. Maksimal tuh 5 game. Wah udah ada capek. rasa cukupnya gitu ya. Kalau Nah, sosmed kan nggak ada kalau game rasa udah cukup. ada rasa cukup. Cuma kalau sosmed ya apalagi IG, TikTok tuh. TikTok Kayak apa ya? Infinity doping videonya dan singkat, scrolling. ganti video tinggal di-shred gitu doang. Kalau YouTube kan butuh effort lebih buat ngetik, tek, pindah video gitu. Ini tinggal digeser-geser doang. Astaga itu 4 jam men, 4 fucking jam. Gak berasa. Anda sebagai teknik mahasiswa teknik informatika harusnya mempelajari itu dong, gimana biar banyak orang gunain aplikasi. Iya, itu memang salah satu keberhasilan programmernya berarti. Apa, Aha. yang menyusun itu keberhasilan itu bagus. Untuk menarik, interest dari penonton itu bagus. Itu dibahas Cuma kapan-kapan deh ya. negatifnya ke kita, Pak. Pegel, Pak, mata, Pak. Ya intinya Kita dari jam 10 tiduran, niatnya tidur jam 11 gitu kan. Tahu-tahu lihat HP lagi, lihat jam, wah anjing jam 1, kagak berasa, men. intinya anak zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang seumuran kita ini yang mungkin 2021 umur berapa ya? Umur berapa sih Anda? 19. Harusnya mau kepala gua. Umur 19 itu harusnya berbekal ngerti waktulah sama Hmm. ngerti mana yang baik sama yang enggak. Kudu apa ya, mulai SMA tuh harus belajar time management lah. Salah gue di situ. Gue nggak pernah belajar time management. Ya ini curhat pahar. Makanya sekolah sendiri juga nggak ngajarin, nggak salah sih. Maksudnya Ah, emang orang lain nggak nuntut kita untuk ngerti itu, jadi ya kita mana sadar harus belajar itu gitu. kayak ada beberapa guru yang kalian sekolah itu untuk belajar time management. Yalah. Ada emang. Enggak. Ada loh. Kalian masuk pagi itu biar kalian tertib. Oh mungkin aku nggak sadar sih kalau disuruh gitu. Senin Soalnya aku dulu kayak disuruh nugas aja. Senin sampai Sabtu jam setengah 8, setengah 7 masuk ya wajar. Pas minggunya lu bangunnya jam 10 gitu. Bernafsi lu tiap weekend tuh. Mana time Aduh. management itu tapi SMA tuh kudu belajar time management sendiri sih. Gimana ngatur waktu. Tidur jam segini, ngerjain tugas jam segini, pulang sekolah jam segini gitu-gitu. Di jadwal. Kalau perlu lu pajang tuh schedule keseharian lu di tembok gitu.
Nah itu yang salah gue nggak pernah pakai itu, gue nggak pernah ke time management itu, makanya sampai sekarang keteteran. Iya benar sih. Dan VAR juga itu kalau misalnya ada beberapa tanggung jawab gitu, nggak bisa dibagi-bagi jadinya. Harus Hmm. fokus satu gitu. Nah itu pentingnya time management di situ. Intinya manajemen waktu lah. Inti dari permasalahan games ini adalah manajemen waktu. Beneran serius. Kalau Iya. kalau kalau kita bisa manage waktu dengan bagus gitu, game dapet, real life dapet. Kecuali Anda atlet e-sport ya, yang sehari harus main 100 game gitu misalnya. Itu beda lagi, beda cerita. Itu memang pekerjaan Anda. Beneran loh, itu atlet e-sport ML. Gamer puluhan ribu, bisa puluhan ribu. Oh ya? Iya. Ah, Kamu pengen jadi atlet gitu. gue gak ada niatan untuk menseriusin itu. Jadi game developer mungkin iya, ada sedikit dalam diri saya untuk menjadi game development, cuma kalau jadi atlet e-sportnya enggak, jadi player Aku kasual. juga enggak. Atau sekalian bukan player e-sportnya, tapi game tester. Gue ngetes game, kayak seru tuh. Oh, oke. Kayak seru tuh. Ya, terima kasih kalau Oke. ada yang nonton sampai sini. Kalau Mohon ada maaf kalian nonton kalau di sini, kalian niat sekalian dah. Bagus. mungkin teman-teman kita jangan-jangan yang lihat. Aku Iya. malu sih. Iya. Buat nitip salam buat Ari. Ari pasti nonton sih ini Ari. Ari. Kenapa? Enggak apa-apa. Dia bukan gamers gitu kan. Dia Dia diketi dia gamers juga, cuma dia bukan yang akut gitu. bilang maaf. Untuk Benar. pihak kepolisian, cyber police, kami mohon maaf apabila kami menyinggung pemerintah. Kepada pihak-pihak gamers, teman-teman gamers, jangan hujat kami. Ya hujat gak apa-apa lah, tapi endingnya tolong maafin ya. Ini perbincangan mengeluarkan isi hati aja. Dan untuk para tersangka orang-orang bodoh tadi yang gue bilangin bodoh, itu apa perlu minta maaf ya? Nggak usah kali. Ya emang anak bodoh gitu. Nah, aku nggak bakal cut bagian itu tadi loh. Nggak usah di-cut. Emang biarin udah. Ya udah, Kalian aku menghabiskan. juga minta maaf kalau ada banyak suara gangguan gitu. Honorable mention buat yang bapak-bapak marah-marah ke orang Indomaret itu gara-gara anaknya top up. The best. Anak Anda yang berbuat, orang Indomaret yang dimarahin. The best emang bagus. Sama jaga COD gak sih? COD sama ibu-ibu. Iya itu. Aku minta maaf juga kalau banyak masih banyak informasi yang nggak penting. Tapi menurut kita tuh pembicaraan ini kalau didengerin banyak orang bakal lebih banyak manfaatnya gitu daripada kita dengerin berdua doang tadi sambil menggibah. Ya menggibah banyak pihak itu. Ya oke. Makasih. Aduh, hidup gue gak tenang men. Depan rumah gue ntar ada tukang bakso gitu kan. Please. Kenapa? Ya udah. Ini buat YouTube. Oh ya, udah.